kasih karunia menyertai kita semua. Selamat beribadah, pada berkati. Ya, puji nama Tuhan. Saudara shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Mari sore hari ini kita siapkan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan sore hari ini kami menyenangkan hati-Mu. Kami rindu masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasai ruangan ini dengan atmosfer surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapkan hati kita buat Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan semua.
Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menanggalkan segala beban yang ada sore hari ini. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Oh ya Rama Shikara ya Rama. Haleluya. Kami memerlukan hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Biar ketika kami datang dan ketika kami keluar Tuhan, kami merasakan jamahan-Mu sore hari ini. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Karena sore hari ini hanya Yesus saja yang bekerja atas setiap pribadi kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, Engkau menjamah setiap kami satu persatu sore hari ini Tuhan. Ya Rama Shikari, Ya Rama Shikari. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku
sore hari ini ambil waktu 1-2 menit buat Tuhan masing-masing secara pribadi. Buka kedua tanganmu, tenadakan wajahmu buat Tuhan. Ambil waktumu 1-2 menit buat Tuhan. Katakan apa yang menjadi pergumulanmu sore hari ini. Nyatakan segala kerinduanmu. Dia Yesus Tuhan yang ajaib. Ya Rama Shikara, ya Rama Shikara, ya Rama Shikara, ya Rama Shikara, Jamah setiap jalan Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu. Ya Rabbi Shikara, Yesus Tuhan. Ya Rabbi Shikara, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Dalam hadirat Tuhan sehingga semuanya untuk bangkit berdiri, tetap menyembah Tuhan. Saudara tetap sembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi buat Tuhan. Angkat yang tinggi.
Bersama-sama dengan musik dalam hitungan ketiga, panggil nama Yesus 3 kali saudara. Dalam hitungan ketiga bersama-sama dengan musik, panggil nama Yesus. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Berikan sorak-sorai kami dahsyatkan nama Tuhan. Orang kata harap syekara bayar. Oh, biarlah syekara bayar. Saat ini saudara, banyak proses Tuhan yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi tetaplah berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Setiap proses yang terjadi akan membawa kita naik. Setiap proses yang terjadi akan membawa kita semakin ke next level. Tetap percaya janji Tuhan, ya dan amin.
Beri sorak-sorai paling pria bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sukacita bagi namamu Tuhan. Dan kami siap bersukacita bagi siap saudara siap bersukacita bersama, katakan haleluya. Mari semuanya bersukacita bagi Tuhan kita. Haleluya.
bersyukur atas setiap sorak-sorai kami. Biarlah Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Saat hari ini kami mau duduk diam Tuhan, kami rindu lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yesus telah
hidup kami Tuhan kepada Engkau. Kami bawa persembahan kami di hadapan Engkau. Dalam hidup kami Tuhan selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, pujian penyembahan sudah kami bawa, kami naikkan kepada Engkau. Dibasani wajar kami melalui kebenaran firman-Mu, karena kami tahu kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kemampuan, kebenaran firman-Mu yang selalu mengajar kami untuk selalu dekat kepada Engkau, untuk mengerti setiap janji-janji firman. Terima kasih Allah, terima kasih. Firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Oleh sebab itu kami tangkap, kami dengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih, kami tolak segala macam manasa kuasa kegelapan, kuasa iblis serta roh kekhawatiran yang terus membelenggu hidup kami. Semua kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Terima kasih. Silakan dulu saudara. Haleluya. Oke. Terima kasih Tim Boys Worship yang sudah melayani. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya sudah lama nggak kesini. Ya kemungkinan saya mungkin sudah dilupakan. Puji Tuhan. Enggak ya, Pastor? Haleluya. Karena saya seringkali masuk ke kota-kotakan kok. Puji nama Tuhan. Saya udah berapa lama di sini? Setahun lebih ya. Setahun lebih lah. 2019 ke 2020 setahun. Iya, puji Tuhan saudara. Saya masih ingat waktu itu kalau nggak salah bulan Februari atau apa Maret kalau nggak salah saya dijadwal di sini. Ternyata tiba-tiba ya namanya kena COVID ya. Jangan apa-apalah seperti itu. Bahkan bukan di sini aja, Pastor. Banyak gereja-gereja langsung bilang sama saya, Pak Pendeta minta maaf, pelayanan Bapak semua kita cancel. Ya nggak apa-apa saudara. Banyak pelayanan mau nggak mau di cancel. Bahkan di beberapa radio pun di cancel juga. Saya bilang haleluya, saya katakan demikian. Puji Tuhan. Tapi salam lebih ya, saya nggak di sini. Nah kalau kasih Tuhan, hari-hari ini mungkin banyak orang Kristen itu mengalami yang namanya apa ya? Kalau saya baca jujur saudara, kita banyak baca baik itu di media sosial atau mungkin di WA kita sendiri lah. Bagaimana mereka seringkali sharing dengan kita, seringkali menumpahkan unek-unek mereka dan selalu berkata satu perkataan mereka, sampai kapan yang namanya corona ini berakhir? Jujur saudara, saya tanya di grup, di tempat ini, WhatsApp grup di tempat ini, saya yakin percaya seringkali akan bertanya seperti itu kepada pastor saudara, kepada saudara. Pak, kapan Pak ini bisa selesai Pak corona ini? Pak, kapan bisa berlalu Pak? Masa Pak nggak bisa seperti kejadian tanah Mesir? Bangsa Israel bisa terbebas keluar dari tanah Mesir. Pak, kapan kita bisa terbebas keluar dari bencana ini? Ayo, bisa prediksi? Saya di garis depan, saya di satgas depan bencana ini, ya, karena saya adalah salah satu satgas depan bencana COVID ini. Saya seringkali mendengarkan seperti itu. Kebetulan saya pakai jaket ini bukan berarti apa, saya lihat di apa namanya kok pakai merah putih, saya nggak tahu sih kok nggak pakai ada merah putih. Waduh, kandung salah dress code saya. Kebetulan jaket saya ini adalah jaket di mana kami harus ada di garis terdepan. Tapi nggak saya pakai untuk anunya saudara. Kalau pakai ada acara rapat, pertemuan apa baru saya pakai seperti itu. Sama aja Tuhan. Suatu ketika saat saya ada di wilayah di atas gunung, ya pergi ke atas lah saya katakan, ada satu gereja. Jemaatnya sampai tanya, Pak, menurut Pak Sam, ini bencana ini kapan berakhir? Kenapa? Dulu Pak, saya usaha jualan kecil-kecilan di pasar, jualan gorengan. Tapi sekarang Pak, boro-boro Pak mau beli gorengan saya, nyedek lo orang mau, demek lo nggak mau. Loh,
Dia tanya kepada ibu ini, ibu kalau jual gorengan cara bikinnya gimana? Pakai tangan atau pakai apa? Saya pikir juga ya. Kalau saya tanya ibu-ibu di sini, kalau ibu-ibu kalau bikin gorengan, contohnya pisang goreng, ya toh, atau bikin apalah yang pakai tangan itu sudah empel-empel, apa bahasa Indonesianya apa empel-empel itu? Kalau tepung untel gitu saudara, pasti kan pakai tangan toh. Ada nggak yang pakai sarung tangan plastik tuh? Ada, pasti pakai tangan, udah untel-untel. Itu loh jadi masalah saudara. Ditanyain, ibu bikin jajan itu pakai diuntel-untel seperti ini nggak bu? Pakai dicempet-cempet nggak pakai tangan? Otomatis ibu kan bilang apa? Iya, saya mikir juga ya. Kok aneh ya sekarang manusia? Begitu takut banget. Saya tanya jemaat apa father tempat ini? Ada yang takut dengan corona? Takut. Haleluya, katanya. Lu jujur aja, bener pastor ya. Lu ini sekarang jadi bahan sekarang ini loh saudara. Ada yang takut dengan corona? Takut. Saya nggak takut. Takut. Aku rati karo corona. Ya kan? Aku wedine karo corona gitu. Ya kan? Aku rati katanya demikian. Jangankan di saudara bilang di lingkungan saya saudara. Maaf pastor, cuma Tuhan tempat ini. Saya menggembalakan suatu gereja, namanya Gereja Bethel Indonesia, Jumat of Resurrection. Saya selalu sampaikan kepada jemaat perkataan seperti ini. Menghadapi corona jangan kau takut. Loh, berarti masa ngajarin yang jelek? Loh, enggak. Kalau kita mengalami ketakutan menghadapi corona, Anda tahu yang terjadi apa? Anda tahu yang terjadi apa? Anda akan merasa terkekang. Anda akan ke gereja bingung. Anda kumpul dengan saudara kita tuh bingung. Itu tadi loh, demi gorengan tuh bingung. Takut ketularan, hubungannya apa? Saya sampai. Karena firman Tuhan katakan apa? Tuhan gak pernah memberikan kita roh. Hadapi corona itu bukan dengan ketakutan, tapi dengan apa? Dengan apa? Satu iman, betul. Yang kedua apa? Ya. Terus apa lagi? Secara lahiriah kita bilang apa? Kita cuma waspada. Waspada itu bukan berarti kita dan tahu. Berjaga-jaga saja. Seperti ibadah, ya toh. Ya mungkin ada pakai masker, hilang. Ojo los-losan. Enggak masalah. Lu pasang nggak pakai masker? Lu saya kalau pakai masker, saudara, suara saya dideng nggak karu-karuan. Iya nggak? Tutup saudara bingung, saudara akan kamu dengar suara saya. Hari ini kita akan belajar. Oke, saya berikan satu kesaksian saya. Saya di dalam masa pandemi ini, jujur, saya bilang tadi kan, pelayanan saya semua di cancel. Katanya pastor bilang, full timer itu paling gak enak saat masa-masa ini. Gembala apalagi, saudara. Wes tak, soro. Lu katakan soro jujur, saudara. Gimana harus kita lakukan? Saya full timer, bener-bener full timer. Kalau Pastor Jeffrey masih ada usaha stationery, saya belas nggak ada, bisnis nggak ada saudara. Bisnis saya cuma properti apa? Bukan properti rumah saudara, marketingnya Tuhan. Seperti saya full pokoknya. Bahkan tugas saya sehari-hari, Pastor Jeffrey pernah tahu tugas saya itu apa? Garda terdepan. Saya dengan tim akan melakukan namanya satu, sosialisasi, penyemprotan, disinfektan di seluruh wilayah Jawa Timur. Gak ada pemasukan. Tapi kalau Anda perhatikan, maaf, sampai saya pakai baju saya ini aja gak cukup. Orang bahasa Inggrisnya bilang mepet, mepet. Karena apa? Saya bingung juga. Ini masa pandemi tambah mepet perut saya. Saya gak ngerti kenapa, saudara. Sampai saya bilang, Tuhan kok peliharaan aku luar biasa. Amin. Hujan tadi bilang apa? Refnya bilang apa tadi? Dia tadi, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Terus apa? Terus
yang berkenan padamu. Itu yang paling penting. Saya persembahkan itu sama Tuhan. Saya datang, saya selalu berharap sama Tuhan. Dan saya sampai bilang demikian, Tuhan benar-benar kasih karuniamu sungguh luar biasa. Maka saya kadang-kadang kalau ketemu dengan teman-teman yang bisnismen, mereka selalu berkata demikian, Pak, usaha saya makin drop. Ada sedikit. Orang yang dulunya kaya raya itu bisa turun drastis, turun. Orang yang menengah itu bisa turun menengah ke bawah. Orang menengah ke bawah turun lagi kemana? Orang yang paling bawah tambah tersebut. Hari-hari ini loh. Kemarin saya dibilangin sama istri saya, dia laporan, Pak, itu tetangga kita seorang yang sangat penting, kedudukannya di OT, orang tua. Dia harus per hari ini saudara, ini saya nanti malam ngomong, per hari ini dia harus keluar atau dikatakan pengurangan karyawan. Padahal dia itu punya ancer-ancer tahun depan dia akan pensiun. Ternyata dia harus keluar. Anda bayangkan apa yang akan dipikirkan dia? Jaga nih pesangon, gimana? Jaga nih apa? Akan habis. Padahal ini adalah Tuhan. Dia punya stres. Mulai tadi saudara saya lihat bapak ini gak keluar dari rumah. Biasanya kumpul dengan saya, gak keluar. Maaf, dia bukan jemaat saya, jemaatnya orang lain saudara. Dia gak pernah keluar. Dia malu sekali. Mobilnya ditarik, fasilitasnya ditarik, bingung. Aneh kan? Makanya kenapa saya bilang kepada jemaat, ojo takut menghadapi ini, tetap yakin percaya Tuhan selalu beserta dengan Anda. Ada aneh? Coba lihat Matius 6:33. Matius 6:33. Oke, bisa kan bisa? Kalau enggak saya buka TV dulu. Buka TV. Tak woco-woco TV. Oh iya, saya buka TV Luis. Haleluya. Oke, ada mati kami tak buka TV lah. Saya percaya. Ayo kita baca sama-sama. Matius 6:33. Come on. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari, karena hari mempunyai kesusahan sehari cukuplah. Lapo kita mikir ake-ake. Jenengan kali kulo ini ngapain mikir kalau banyak. Ngapain kita tuh memikirkan satu perkara yang sangat besar? Pak, kapan COVID ini berakhir? Gak perlu mikir kapan COVID ini berakhir. Saya senang perkataan namanya tempat ini bilang, gara-gara COVID gereja banyak yang tutup. Akhirnya apa? Gereja yang kecil-kecil itu mulai hasil. Lo jujur, ini bukan semua banyak ngomong sama saya. Lo tempat saya pun sama lo. Jujur, tempat saya pun sama. Kalau saya ngomong ruangan ini mungkin lebih besar dari ruangan yang sempat saya. Ini lebih besar. Nanti kapan-kapan pastor khotbah di tempat saya. Tempat saya 6 kali 4. Biasa yang hadir 30. Sekarang tambah sesek. Ini masih penting kursinya dikasih silang-silang. Ada yang dikasih tambah lagi. Ini dikasih pembagian. Murah. Sangat singkat. Dikasih silang tujuannya apa ya? Gak boleh diduduki ya? Memang ini lari. Pastor kalau saya bilang tempat saya mungkin kaget. Ini namanya kursi gak ada yang silang-silang. Kalau dikasih silangnya orang cukup. Dia dempet-dempelan. Bayangin 30 orang sekarang ketambahan. Apalagi kalau sudah pembicaranya sudah terkenal, alamat alamat pol. Pemuda remaja ikut datang. Keturutan 40-50. Wes, ya puji Tuhan kita ada gereja, kita ada AC 2, jadi ya lumayan dingin lah saya katakan demikian.
Itu tadi saudara. Makanya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mereka banyak datang ke tempat saya. Dari gereja besar kumpul tempat saya. Mereka sama. Di sini pun sama. Gitu. Oke, kembali next firman. Carilah dahulu kerajaan Allah. Di tempat saya, jemaat tempat saya. Setelah saya sampaikan bolak-balik perkataan ini, mereka itu ternyata menikmati firman Tuhan seperti ini. Kenapa? Sekali lagi saya ngomong, kalau saya dengarkan suara saya disangka salah di radio, Anda nggak akan pernah dengar khotbah saya tentang maki-maki orang, nggak pernah khotbah tentang namanya itu pengajar teologi tingkat tinggi, tingkat luhur. Nah, selalu saya sampaikan tentang namanya seperti ini. Dan apa? Saat ini gereja jemaat itu nggak dikatakan paling butuh penghiburan, butuh kekuatan. Coba di sini, pastor undang khotbahnya tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Wis apa namanya, khawatir, bingung, ketakutan, kena namanya khotbah akhir zaman, mulai geluntung saudara. Jujur, ya toh, saya sampaikan. Sampai banyak orang bertanya, kapan hari waktu bedak-bedaknya corona, semua bisnis atau perusahaan itu banyak tutup. Yang boleh buka hanya beberapa, ekspedisi, apalagi sembako, ya kan? Seperti itu boleh buka. Yang lainnya tutup. Maaf, jemaat tempat kami, perusahaan yang dikatakan yang saya sebutkan tadi saudara, tidak masuk nominasi. Marketing plastik, marketing cebok, bak, ya itu seperti itu, plastik seperti itu. Seharusnya kan libur, usianya pun seharusnya libur. Tapi apa? Orang libur, orang dikurangi, tetap jalan. Karena apa saya katakan? Cari dulu kerajaan Allah. Makanya jemaat Tuhan, puji Tuhan dan beberapa hari Anda sudah mencari Tuhan. Makanya saya katakan, kalau orang selalu cari Tuhan, nggak peduli ada virus apapun, corona, koropuan saudara, Anda nggak akan merasa mengalami namanya ketakutan. Betul. Amin. Amin. Ditekankan 34 berkata apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Lalu dengan kalian belum mikir mening, saudara. Pak Sam, aku sekarang tuh bingung. Dia mangan susah Pak Sam. Aku sekarang udah gak bekerja lagi, dia mangan susah. Mening gimana caranya mangan? Loh Pak, ada kok mikir seperti itu. Saya aja gak bekerja, full timer. Jadwal saya dicoret, bukan dicoret, dipending semua saudara. Masih bisa makan kok. Saya full timer jujur. Anda boleh tanya ke jemaat kapan-kapan, pastor silakan ajak jemaatnya ke saya semua silakan. Boleh tanya, Pak Sam ini kerjanya apa? Full. Bahkan saya seringkali apa? Seorang gembala harus ngasih makan ke jemaat. Jangankan gitu, saya di kampung adalah sebagai seorang RT. Mau nggak mau warganya kita kasih makan juga kadang seperti ini. Dari mana? Jujur saya bingung, tiba-tiba ada berkat ya no. Dan maaf saya nggak pernah minta. Anda kalau cari di Facebook saya, Elisa Samuel, saya nggak pernah di situ kalau bagi para donatur lah. Tiba-tiba ada bilang, Pasang gimana pelayanan? Ini ada juga. Tadi baru tadi, ya tadi saudara. Ini contoh pastor. Nanti bisa tak arahkan di sini. Tadi saya ditelepon. Pasang bisa nggak ibadahnya pagi hari? Loh, kenapa? Kami tadi tim mau memberkati gerejanya Bapak dan sekeliling tempatnya Bapak. Saya mikir bilang, kalau pagi nggak bisa ada. Tanggal 16 saja dah. 16 datang. Ada burung gagak memberkati jemaat dan ya kembali sekitarnya saudara. Kapan hari pun sama. Saya nggak kenal sama dia. Jujur saya nggak kenal. Bukan dari Pak Edi ya. Saya nggak kenal orang ini, tiba-tiba orang Jakarta, Bandung atau Jakarta saya lupa, telepon sama saya. Bener ini Pak Sam? Betul. Pak, saya dapat nomor telepon dari rekannya Bapak, namanya A gitu. Dan namanya A ini saya nggak kenal.
sah satu. Pak, saya boleh minta datanya Jumat Bapak, bla 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 sebagainya. Ya berkat. Yang terima berkat siapa? Bukan gembala. Berkat saya ambil bukan untuk saya belikan sembako untuk jemaat. Nanti boleh dicek. Saya berkati jemaat. Ternyata saya dapat berkat. Karena ini, saya nggak pernah mematirkan Samuel ini besok makan orang ngurus. Karena waktu Tuhan bukan waktunya kita. Setuju? Kau jujur? Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia dan mengandalkannya. Sama-sama ya. Katakan. Segala yang terjadi di hidupku. Lebih keras lagi katakan. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah padamu. Semua indah pada kapan itu? Wisna jelas lu firman, jangan terpikirkan esok ya apa ya kan? Karena besok itu ada kesusahan sendiri, cukuplah sehari-hari ini masalah. Makanya kalau Anda baca itu firman Tuhan, itu ojo setengah-setengah, ojo koyo bani kadrun, kok bani kadrunnya, bukan? Ya bener ya, ojo seperti mereka, mocone Alkitabnya, diwoco sidik-sidik, diwoco seayat rong ayat, ayat yang dhuwur yang boten diwoco. Ayat ini artinya lebih bagus lagi loh kata-katanya. Tapi atas lebih bagus. Coba kita lihat katanya. Anda lihat katanya, tetap Matius 6 28. Saya selalu imani ayat ini sampai itu apal, sampai apal. Tapi saya malu. Malunya di sini. Sama-sama baca 1, 2, 3. Dan mengapa kamu khawatir akan? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh, tambah bekerja tambah meminta. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saya baca ayat ini malu. Jujur saya malu. Mengapa? Saudara dan saya itu disamakan dengan burung. Masa kalah dengan burung, masa kalah dengan bunga bakung. Saudara dan saya itu diciptakan bukan setengah-setengah. Betul? Betul? Anda dan saya itu diciptakan serupa. Betul? Tapi kenapa Anda itu tidak seperti namanya burung tadi yang dikatakan diciptakan ya seperti itu? Dia itu lebih belakang Tuhan. Apalagi saudara. Ya. Betul ya? Banyak orang bilang, oh, coba kita lihat Matius pasal yang ke 16-21. Padahal Anda tahu, saat-saat ini adalah masa penampian bagi kita, orang yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Anda tadi nyanyi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Betul kan? Iblis telah dikalahkan. Betul? Betul? Iblis telah dikalahkan terus oleh kuasa darahnya. Betul? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tapi dengan corona kok Anda kalah. Betul? Tidak. Pada tantangan kita Matius pasal 16 Anda harus lakukan hari ini. Corona masih belum seberapa loh. Matius pasal 6 ayat 24. Hari ini adalah penampian bagi kita setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Baca sama-sama Matius 16 ayat 24. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, stop.
Setiap orang yang apa? Sekali lagi dengan suara keras, setiap orang apa? Setiap orang yang mau mengikut Yesus. Berarti ya? Di sini nggak ada kata-kata setiap orang yang mengikuti pendeta A, pendeta B, pendeta C. Tidak. Mengikut siapa? Yesus. Syarat mengikuti Yesus apa? Jemaat mati pasti menerima pengajaran seperti ini dong. Apa? Mengikuti Yesus. Biasanya orang-orang yang kita mengikuti Yesus bagaimana caranya? Oke apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Oke ya. Itu seakan-akan lumrah. Tapi yang paling gak enak ini, ia harus apa? Menyangkal dirinya. Yang pertama, apa itu menyangkal diri? Apa itu menyangkal diri? Apa menyangkal diri? Mas, senyum dong. Mikir sama pacarnya ya? Udah nikah ya? Belum nikah. Pastor, carikan jodoh dong. Udah punya jodoh belum? Belum. Waduh, kalau kamu belum punya jodoh, kamu seperti Indomaret sama apa dong? Berdekatan tapi nggak pernah janjian. Saudara, berarti ya? Menyangkal diri itu apa? Apa menyangkal diri? Kalian tahu nggak? Menyangkal diri itu apa? Contoh ya, kita tahu saudara kita seorang pelayan yang dikatakan seorang pastor atau dikatakan apalagi biarawati. Mereka apa? Tidak menikah, betul ya? Betul? Sebenarnya punya kesempatan nggak mereka menikah? Punya. Tahu maksudnya menyangkal diri? Ada kesempatan, tapi dia tidak mau ambil. Betul? Anda keluar dari gereja ini, Anda datang di jalan, tiba-tiba nemu duit. Nemu dompet, ada duitnya, ada ATM-nya, ada KTP-nya, ada SIM, ada ATM, duitnya di dalamnya sekian juta. Katanya, Mas Boas, di Joko, di Jaki, atau di Geobo, di Joko sih, disimpen sih. Siapa tahu ada yang mencari, gak nyari, alhamdulillah. Makin menggali. Karena ada kesempatan. Yusuf, ono kesempatan digoda karo tante Potifar, itu iso. Kesempatan enggak? Kesempatan enggak? Kesempatan enggak? Kesempatan. Makanya ini yang dicari iblis. Seringkali kasih kesempatan. Sepeda motoran, lampu abang, kesusu apel. Aku janjian jam 7 malam ya, ngapel DE. Ini jam 7 kurang 5 sampai sana jam 7 lebih. Waduh, aku bisa dimarahi. Apa cara lampu apel piye kok? Karena polisi, karena Pastor Jeffrey, wis nyotam, wis foto kasih kata, well, itu kesempatan nggak? Kesempatan. Ya kan, orang anak polisi kok, orang mau gembala saudara kok tak langgar orang apa-apa, kan? Bener nggak? Tiba-tiba saat Anda bayar pajak di situ ditulis Anda kena denda tilang, nah, gitu kan ya? Betul ya? Kesempatan jangka anggaran itu seperti itu. Yusuf kesempatan dia bisa berbuat bersenang-senang sama seorang wanita yang cantik. Daud ambil kesempatan setelah lihat tahu siapa? Lihat siapa? Ambil kesempatan dia. Seharusnya dia bisa menolak. Kalau Yusuf, bayangin saudara, istri seorang petinggi raja, katakan begitu. Betul nggak? Kesempatan. Orang uang, betul nggak? Ada baca? Mboten enten tiang. Semua orang nggak ada. Ya. Yusuf digoda. Kalau bahasa sekarang, Yusuf ngomong, saya nggak mau
Karena ibu ini bukan milik saya. Ibu ini miliknya Tuhan saya. Itu bahasa sekarang. Kalau saudara mungkin akan bilang, saya nggak mau nolak. Betul. Tanya bos, nemu dompet, duit tebel, ketok, kalau ATM, kalau KTP, cukup sih. Ya kan? Terus apa? Ya nunggu orang cari. Yo nggak akan cari saudara. Nggak akan. Betul nggak? Kesempatan. Maka saya ngomong itulah namanya menyangkal diri. Oke? Kenapa kita menyangkal diri? Galatia pasal yang kedua 20. Coba. Ambil kan? Galatia 2:20. Saya ini khotbah saya belakang saudara. Sebenarnya udah kasih siapkan. Saya baca ini nggak bagus. Saya digerakkan baca ini kok. Saya lakukan. Jangan. Galatia 2:20. Galatia 2:20. Oke, udah ketemu? Udah ketemu, katakan amin. Haleluya. Yuk baca sama-sama. Monggo. Kita maos bareng-bareng. Setunggal kali 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk. Perhatikan, mengapa kita harus menyangkal diri? Karena hidup kita bukan kita lagi. Anda dan saya itu sudah dibayar lunas. Kalau Anda itu sudah menjadi milik Tuhan, yaudah, orang isopo. Makanya kalau ada orang Kristen masih memiliki sifat seperti yang saya sebutkan tadi, kesempatan banget gembala pulang, aku tak bablas. Itu namanya Anda bukan miliknya Kristus. Itu bukan berarti Anda miliknya Tuhan. Kalau Anda milik Tuhan, ada sesuatu namanya signal. Kalau bahasa sekarang signal, saudara. Itu mengingatkan saudara. Ojo nerabas lampu merah loh. Berapa banyak kita seperti itu? Pasti banyak. Saat kita mengalami kekhawatiran, ada suara berbicara apa? Jangan khawatir, aku bersama engkau. Itu pasti. Betul. Pasti. Suatu ketika saya mungkin belum saksi tempat ini karena kejadian ini awal Desember. Ya Desember kalau nggak salah Januari. Kan saya belum ketemu tadi ya. Rumah saya adalah rumah di mana rumah itu saya kontrak. Rumah itu saya kontrak kurang 1 tahun sekian bulan. Takut sekali. Pemilik rumahnya hubungin saya. Rumah itu mau saya jual. Dan masa harus pindah. Pertanyaan satu. Kan saya bilang saya undang ke tempat saya. Gereja saya itu hari satu dengan tempat tinggal saya dengan pastori. Kalau saya pindah itu gampang, cari dimanapun mudah. Jemaat yang mau dibawa ke mana? Karena di situ semua ngaku gereja kami. Baik itu musola, masjid, ustaz, semua ngaku. Makanya kalau Anda datang ke tempat saya, ibadah tempat saya itu belak-belakan. Tahu maksudnya belak-belakan? Walaupun ada AC, ada pintunya, nggak ada peredam suara. Suara itu kan keluar ke kampung. Kalau saya pindah dari situ, otomatis saya akan kembali lagi beradaptasi dan susah banget. Betul. Saya berdoa, ternyata Tuhan belum Tuhan jawab. Tuhan kasih saya kesempatan. Kesempatan apa? Terus datang. Tuhan ingin dengarkan suara saya. Pernah nggak seperti ini? Anda harus besar. Kalau Anda belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Ada banyak orang bilang, Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Tuhan gak pernah tinggalkan saudara. Tuhan kenapa engkau benci aku? Tuhan gak pernah benci saudara. Tuhan kenapa? Bukan kenapanya. Tapi saudara belum yakin. Tuhan ingin selalu mendengarkan suara saya. Sampai Tuhan bahwa Tuhan jawab, enggak. Dan Anda tahu ada satu deadline yang luar biasa. Saya masih ingat hari Jumat. Karena saya khotbah di gereja PKI Juanda. Saya khotbah waktu itu. Ya
acara doa malam. Saya suara sana. Tiba-tiba WA saya bergetar. Saya nggak ngurusin HP saya, karena saya pakai iPad. Saya biarin aja, saya nggak suka kalau ada gituan. Terus tiba-tiba setelah habis ibadah saya buka. Saya dikasih kesempatan sampai hari Minggu, Jumat, berarti apa? Jumat, Sabtu, Minggu. Saya harus ada keputusan. Sabtu, Minggu, 2 hari. Pertanyaannya, mungkin ada yang bilang, oh gampang, masa paling mau duit? Jawabannya saudara, kalau bahasa Perancisnya saya bisa jelaskan kata-kata ini. Saya ini tak di reseh. Tahu tadi reseh apa? Nah, orang ono duit. Oh namanya gembala sidang full timer ditanya mana duit. Anda tanya gembala saudara. Kalau saya seorang bisnismen, seorang yang namanya punya usaha besar, oh saya bisa. Saya ambil aja ATM, ambil aja uang. Lah enak lah kan. Saya nggak punya. ATM saya cuma satu, BCA. Apa itu? Bank Sentral A. Pun sama Tuhan. Saya memohon Tuhan, Tuhan, tolong. Saya selalu berdoa. Makanya Yesaya 33 ayat 3 itu ayat hafalan saya. Apa bahasa? Apa artinya? Bacaannya? Apa? Kita lihat saudara. Coba kita lihat. Yeremia 33. Saya ketiknya keliru. Yeremia 33. 33 aja. Atau kebalik. Nah, ya. Ya. Yeremia 33. Tolong ketemu dibacakan. Ayo, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau. Ini 2 ayat hafalan saya pegang di Yeremia 33 sama 1 Korintus 29 itu pegangan saya. Hal-hal yang tidak aku ketahui. Harga rumah dijual Anda tahu berapa? Harganya sangat mahal banget. Kalau ditotal sama surat-suratnya 324 JP. Apalagi duwe 5 juta ndak keteng saudara, ndak duit. Apalagi 324 juta. Duit kepondi? Saya mau sambat sama siapa? Mau sambat sama yang lain? Nggak mungkin. Lalu saya tipu bos saya. Inilah bos saya. Saya tipu bos saya. Siapa bos? Tuhan. Kalau kau izinkan tempat ini menjadi milikmu untuk kami tempat guna ibadah, kau siapkan. Saya Jumat temui orang ini saudara. Bukan pemilik rumah, karena rumah itu ternyata sudah dijual. Aneh, luar biasa kan? Rumah itu sudah dijual. Dan tidak orang lain. Saya datangi dia di daerah Juanda selasa pelayanan. Pokoknya pasang gini. Mulut saya ini seperti mulut yang keras. Ngomongnya itu licin banget. Saya ngomong, wes beres. Minggu besok tak tuku. Saya tanya, minggu menit tak tuku apa ini? Tuh, saya nggak ngerti ngomongan saya itu kok seperti itu. Pokoknya minggu tak tuku. Sampai rumah tiba-tiba saya ingat, kenapa aku ngomong gini ya? Iya saudara, mulai khawatir, mulai muncul. Tapi Tuhan ingatkan saya firman Tuhan seperti ini. Saya berdoa, saya berdoa. Hari Sabtu aman. Walaupun ada pertanyaan, bagaimana Pak Sam? Jadi beli? Jawaban saya cuma satu. Jadi, Minggu jadi beres. Hari Minggunya saya melayani di tempatnya Pak Ben Luis. WA mulai muncul karena rekan. Setelah WA saudara saya, setelah ibadah saya buka WA-nya. Saya kaget. Pak Sam, hari ini jadi kan? Hari ini jadi kan Pak Sam? Minggu loh, saya kan jadi minggu. Jawab lagi saya bilang apa? Jadi. Gimana Pak Sam? Yaudah kita akan pertemuan. Saya bilang,
Terus gini, kalau nggak hari ini pertemuan pokoknya Senin duitnya tak kasih no. Duit tak kasih. Duit siapa? Bu. Kalau ngatus patang likur. Duit siapa? Bu. Saya bilang Senin pokoknya duitan. Bayangin, saya pulang dari gerejanya Pak Robert Lewis. Saya sampai rumah, saya bilang tanya sama istri, bagaimana Pak? Sudah wis, sing kebutuhan ada dunia. Saya tidur sudah siang itu, karena ibadah tempat saya kan sore. Saya tidur siang, habis pelayanan saya tidur sebentar. Saya masih ingat sampai detik ini, saya jam 3 bangun 3 sore, karena ibadah tempat saya itu jam 5. Saya jam 3 sore bangun. Karena apa? Jam 3 setengah 4-an digetarkan suara telepon. Saat saya dengar suara telepon itu, sebenarnya hati saya itu anjlok, saudara. You know anjlok? Wah, iki di telepon mana karo wong itu. Kalian, kok bukan? Ternyata yang telepon teman saya, makanya teman saya. Ceritanya seperti ini. Saya cuma ngomong sama WL saya, ingat WL. Saya nggak pernah sama WL. Saya bilang sama dia, WL saya ada tahu lah. WL ini bukan pengusaha loh saudara. WL toh, dodolan saya dibeli. Kan nggak mungkin aku sama dia toh, saya dibeli. Saya bilang, Bu, doain saya ya. Oke Pak Sam, beres. Saya dibeli. Saya nggak ngerti kenapa. Mungkin dia woro-woro kemana pun saya nggak ngerti. Itu tadi, ternyata tiba-tiba ada seorang teman saya, seorang pengusaha, punya pabrik banyak, itu di daerah Krian. Telepon saya langsung. Masa? Ya. Emang saya bantu pelayanan tempatnya dia, saudara, kalau setiap hari Sabtu. Saya tanyain, masa katanya punya masalah dengan rumah? Iya, kenapa Pak? Enggak, saya dapat cerita. Iya, kenapa? Katanya minggu ini terakhir dan besok Senin keuangan duitan. Iya, bener Pak. Nah, begitu aja kan? Gimana Pak Pasang? Pasang kerasan Pak? Loh, kalau kerasan saya kerasan Pak. Karena ada jemaat, kalau nggak ada jemaat saya nggak kerasan Pak. Demikian aja terus terang Pak. Kerasan. Mau pasang gimana? Ya nggak apa-apa. Pasti saya beli Pak. Ada demikian. Oh sombong kan? Orang di duit tapi sombong. Ya ini saudara saya tiru saudara. Terus dari duit sombong bisa. Dia tahu saudara. Gini aja. Saya tahu Pak Sam kok. Pak Sam masih tertarik tuh dengan rumah itu. Masih Pak. Terus gini aja. Pak Sam besok Senin. Nanti kan tadi ngomong sama orang yang mau yang teror saya kan. Senin tak bayar Pak duitnya. Ini teman saya bilang, Pak Sam, besok Senin ajakan orang itu ke tempat saya, di pabrik saya, ketemukan dengan saya. Maksudnya Pak, wes kuwon rono. Wes saya kontak, setelah itu selesai habis ibadah saya telepon, Pak besok janjian ya di tempat-tempat saya jemput. Saya pinjam mobilnya semangat, saya ajak ke sana, ke daerah Krian. Sampai sana nonton terjadi. Teman saya bilang demikian. Ya demikian. Catatan apa namanya? Alamat rumahnya. Tapi kenapa dicatat? Masih bilang apa? Dia panggil anak buahnya. Dampingonya Pak Sam. Itu ke notaris, saya bingung ke notaris ngapain? Ada nggak? Ke notaris. Rumah itu aku belikan untuk Pak Sam. Apa yang nggak pernah aku pikirkan, yang nggak pernah saya pikirkan, saudara. 340 likur, saudara. 324 langsung dikasih. Untuk gerejanya Pak Sam. Saya kaget, saudara. Aneh tak? Anda tahu, setelah Tuhan memberikan rumah itu untuk kami, bukan untuk saya loh ya, untuk kami. Ternyata berkat nggak berhenti. Mana berkat nggak berhenti? Itu kan saya bilang. Tempat saya dulunya kalau ibarat panas, orang ono AC ini, tiba-tiba ono air burung gagak ono AC mak grudek. Berkati AC. Jemaat berkomennya, Pak Gem panas, oke. Doa lagi dalam nama Tuhan Yesus. Selisih 3 bulan, lebok meneh AC meneh grudek AC-nya. Setelah diberi berkat untuk gereja, itu kali. Maka saya bilang, kalau ada ibarat itu menyangkal hidup saya, kembali Matius tadi, itu terjadi. Sudahlah, Anda nggak perlu bimbang, ragu dan sebagainya. Oke, kembali lagi Matius. Akan saya akhiri sebentar lagi, saudara. Akan saya selesaikan.
Karena hidup saudara, Galatia 2:20 itu bukan milik saudara lagi, milik Tuhan. Artinya segala kebutuhan hidup saudara, jodoh, pekerjaan, yakin Tuhan siapkan. Yakin. Pasang dompetku kosong, minta sama Tuhan, ojo minta gembalamu. Minta sama Tuhan. Maaf. Di tempat saya, itu saya ajari seperti itu Pak Gembala. Saya ajari mereka seperti ini. Aku jangan, kalau punya masalah, jangan cari gembalamu. Jangan cari gembalamu. Cari siapa? Cari Tuhan. Kalau engkau nggak cari Tuhan, sia-sia engkau ke gereja. Firman Tuhan ajar banyak kok. Cari, engkau dapat. Betul nggak? Kalau firman Tuhan berkata carilah, maka engkau nggak mendapatkan, itu baru Anda nggak percaya Tuhan. Ketuklah maka pintu nggak dibukakan, baru Anda nggak percaya Tuhan, nggak masalah. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ketuklah pintu, maka pintu dibuka nih. Carilah, jenengan angsal akan dapat. Betul nggak? Semua dapat. Ngapain hari ini kita hadapi ini? Paling ya, hidup Anda sudah milih Tuhan. Anda tinggal ambil Alkitab saudara, anggap aja ini telepon saudara. Ambil Alkitab saudara, Anda baca, renungkan, dan iman. Hari ini ya. Amin. Katanya Anda, hari ini, mari. Selain menyangka diri, ada namanya, yaitu siap menderita. Tetap Matius 16:24. Tetap 24. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Wah, memikul salib. Ini paling gak enak, saudara. Memikul salib itu apa? Siap menderita. Haleluya. Kapan itu Pak Sam? Yo saat ini, saudara. Betul gak? Saat ini loh. Dulu kita bisa bekerja enak-enak, tapi sekarang nggak bisa karena Anda nggak bekerja. Anda dulu usaha, tadi saya bilang gorengan, ternyata gara-gara Anda bikin gorengan yang Anda pakai tangan seperti gini, tiba-tiba orang bilang aku nggak mau beli, itu terkontaminasi. Sepi dengan saudara, nganggur lah. Kalau Anda dengan sungguh-sungguh, hari ini, siap. Terus karena gereja-gerejuan orang enak. Karena gereja gak doa-doa, bukti ini mau doain nang gereja doa wis gak perlu FA ngapain. Buktinya aku yang solo. Haleluya. Hari itu akan jelas sekali hidup saudara bikin bukan milik saudara lagi. Hidup kita sudah Tuhan atur. Yang bertanggung jawab terhadap diri saudara bukan gembala saudara, tapi yang bertanggung jawab terhadap diri saudara adalah gembala agung saudara. Siapa gembala agung saudara? Yesus. Oleh sebab itu gampang banget. Makanya hari ini, ayo hampir Tuhan yang solusi. Sangat yakin. Enak. Tuhan siapkan sesuatunya bagi saudara. Sekali lagi omongan saya terakhir. Jangan takut menghadapi hari ini. Jangan khawatir menghadapi hari ini. Tapi lalui bersama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Tutup Alkitab saudara. Katakan sama saya. Alama syikar. Kata penting cara lama syikir lama syikir. Syikar maya lama takana maya. Syikar lama. Sekarang hati katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau takkan kamu ganti mengerti lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
kau mengalami situasi, mungkin kau mengalami ketakutan, mungkin imanmu mulai kendor, mungkin dalam hidupmu kau berkata pengharapanku sudah gak ada lagi, bisnisku berantakan, usahaku berantakan, pekerjaanku sudah gak karu-karuan, sehingga aku gak punya masa depan. Sudahkah kau memperhatikan burung pipit? Tuhan aja pelihara kok. Burung pipit Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Bergerak pada saat ini, bertindak. Jangan kau berdiam diri, jangan kau berdiam. Engkau berdiam merenungi nasibmu. Itu yang Tuhan tidak mau. Mari hampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakin ada saatnya, saat Tuhan telah tiba untuk menolong saudara. Mungkin saat ini, masa pandemi ini, semua berantakan, semua berantakan, semua berantakan. Tapi firman Tuhan mengatakan Roma tadi, hidup saudara bukan milik saudara. Anda sudah dibayar lunas. Hidup saudara sudah ada di tangan Tuhan. Tuhan menanggungmu. Tuhan selalu melindungimu. Mari semua kita berkata kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang jauh dari mengerti, lewati coba untuk tetap percaya. Waktu Tuhan pasti, sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba untuk tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, lewati coba tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang, sekali lagi katakan sama-sama, lewati coba untuk tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seperti Musa ini mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Abang sudah berhenti berbicara Tuhan. Aku mengajar kami menjadi milik kamu tiga tadi Tuhan. Kami asal berseru kepada Engkau. Kami yakin Kau menjawab setiap seruan kami. Karena kami tahu Tuhan apa yang tak pernah kami dengar, yang tak pernah kami lihat, yang tak pernah timbul dalam hati kami, Kau selalu sediakan bagi kami asalkan penasihat. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin hidup kami adalah sudah menjadi milik. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab terhadap hidup kami, terhadap rumah tangga kami, terhadap istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Yesus, Kamu sudah berhenti berbicara. Tapi kami yakin firman ya dan amin itu yang selalu nyata bagi kami, dan selalu firman menjadi benih, dan benih itu bisa bertumbuh subur dan berbuah lebat. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua di dalam kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semoga berkata. Silakan. Let's go to
Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menguatkan setiap kami sore hari ini Tuhan. Engkau berkati Pastor Sam Tuhan, Kau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan dimanapun berada. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati pekerjaannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami memberikan, kami mengasihi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Undangan Raya 16 Agustus 2020 akan dilayani oleh Pastor Esi Muhammad dari Sidoarjo. Ajak datang dan saudara Anda untuk beribadah bersama-sama. Demikian BAS News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya undang semuanya kami berdiri. Saya mengundang Ibu Prilia dengan Pak Indra beserta kedua anaknya untuk maju ke depan. Ini adalah warga baru Abba Father Church, saudara, yang lahir beberapa waktu yang lalu. Kita sama-sama berdoa. Ibu Melin dan Pak Freddy yang mau maju ke depan. Sini, jangan malu-malukan istrinya. Ya, gandengan. Ya. Ketika Yesus masih usia kecil, dia selalu bermain-main di bait suci Elohim. Begitu juga saat ini kedua orang tua ini menyerahkan Ananda Yesiel Immanuel kepada tangan Yesus, dan kiranya Yesus menyertai seluruh kehidupannya dan seluruh masa depannya. Kita sama-sama berdoa, kita menyerahkan Ananda ini ke tangan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kedua orang tua ini Tuhan bersekutu, bersatu hati Tuhan, menyerahkan seluruh hidup anak ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau bekerja atas seluruh masa depan anak ini dan seluruh kehidupan anak ini, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak yang dibanggakan kedua orang tuanya. Juga kami berdoa untuk Brian juga Tuhan dalam masa depannya, Tuhan menyertainya. Kami serahkan anak ini ke dalam tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nanti Pak Indra bisa WA ke saya untuk namanya ini, untuk kita keluarkan akte penyerahan anaknya. Terus saya juga mengundang Ananda Adel dengan Pak Freddy dengan Bu Melin. Saya lupa baru ingat kalau ulang tahun. Kita maju ke depan, ya, berdua. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday.
Bapa surgawi, Kau menyertai, Kau memberkati yang ada Tuhan. Tuhan menyertai studinya, Tuhan menyertai masa depannya, dan semuanya dibuatnya berhasil menjadi anak yang dibanggakan kedua orang tuanya. Kau juga menyertai Ibu Melin dan Pastor Freddy juga dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Juga Tuhan menyertai juga. Kami bersyukur Tuhan bahwa dengan bertambahnya umur ini, keluarga ini semakin melayani Kau dan memuji Kau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya berkat-berkat yang luar biasa Engkau sudah berikan dalam hidup kami Tuhan pada sore hari ini. Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan, setiap firman yang kami sudah dengar, kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati Tuhan. Kami sudah dibentuk iman kami, sudah dikuatkan iman kami Tuhan. Dan kami terus maju mengiring Engkau Bapa di surga. Terpuji akan Engkau Tuhan. Kau berkati setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kau berkati juga Tuhan hamba-Mu yang sudah melayani kami. Berkati dengan heran Tuhan. Berkati pakai dia Tuhan dimanapun dia pergi dan berada Tuhan. Engkau Tuhan pakai dia dengan sungguh-sungguh sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Segala apapun yang diperlukan Tuhan, oh Tuhan Yesus, dalam pelayanannya Engkau berkati, keluarganya Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan. Tidak terkecuali Tuhan semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau berkati dengan berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Bapa, kalau kami yang datang dengan sakit, jemaat yang datang dengan sakit, Engkau berikan kekuatan, kesembuhan bagi mereka. Mujizat terjadi Tuhan bagi mereka. Yang datang dengan lemah, Engkau berikan kekuatan. Yang datang dengan susah, Engkau hiburkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat-Mu yang masih di rumah juga Tuhan, Engkau berkati mereka. Oh, kami tidak tahu apa yang terjadi bagi mereka, tapi kami percaya Tuhan, segala permasalahan hidup mereka, kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberikan jalan keluar. Dan oh, mereka terus diberkati Tuhan. Terpuji akan Engkau. Mari saudara-saudara sekalian, kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai pada sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari yang sudah diberkati Tuhan bersama saya katakan amin.